Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Novi Mary Astuti dengan NIM 221066003, Yurisa Dwi Aprilianing Tias dengan NIM 221060009, dan Ari Supriyanto dengan NIM 221060017 akan mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK. Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Dua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akutabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syarah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter dan disiplin pasar atau market disiplin yang baik. Berdasarkan KDPPLK Syariah transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua ada keadilan atau adalah, yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah, yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, yang kelima ada universalisme atau syumuliyah. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama ada transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur horor. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-hunmu bil hurmi atau no gain without accompanying risk. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi. Akuntansi berfungsi sebagai penyedia data guna penyusunan laporan keuangan dengan syarat data tersebut harus
objektif dan informatif bagi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan. Agar dapat memenuhi fungsinya, diperlukan seperangkat prinsip dan konsep akuntansi dalam pencatatan data dan penyusunan laporan keuangan. Prinsip dan konsep akuntansi di angan hidup. Yang ketiga, konsep harga pokok. Yang keempat, konsep kesatuan pengukuran. Yang kelima, konsep periode waktu. Yang keenam ada konsep objektivitas. Yang ketujuh ada konsep keterbukaan. Yang kedelapan, konsep konsistensi. Yang terakhir ada konsep konservatisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari. Tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, Mbak. Beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Tiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan 4, menginformasikan mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligation, fungsi sosial perbankan syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan laporan keuangan dalam akuntansi konvensional. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Keterbatasan laporan keuangan dengan karakteristik yang melekat dan yang dibuat secara periodik, pada dasarnya merupakan interim report atau laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan yang final. 2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari dan belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar. Mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut, yang mungkin juga diikuti tingkat kenaikan harga. 4.
Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. Lanjut, Mbak. Selanjutnya, asumsi dasar. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar aktual. Dengan dasar ini, dasar aktual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi, transaksi masa lalu, dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, Mbak. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. 1. Laporan dapat dipahami. 2. Dibandingkan. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Sesuai karakteristik lembaga, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi 1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. A. Laporan posisi keuangan. B. Laporan laba rugi. C. Laporan arus kas. D. Laporan perubahan ekuitas. 2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. A. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dan B. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana, sirkah, temporer, dan ekuitas. Unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi konvensional. Financials. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi lain yang diklasifikasikan dalam unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.
Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus. Selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Pengakuan atau recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Dalam paragraf 110, pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah, dan 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi konvensional. Pengakuan atau recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 83. Dalam neraca atau laporan laba rugi, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kota-kota maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan, dan 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, Mbak. Kasus. Apa yang dimaksud dana syirkah temporer? 2. Mengapa dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan harus relevan? 3. Jelaskan jenis maksud dengan ukhuwah. 4. Sebutkan entitas syariah yang ada pada laporan keuangan. 5. Apa yang dimaksud dengan konsep konservatisme? 6. Sebutkan unsur-unsur dilarang dalam prinsip muamalah. Dan 7. Bagaimana pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi konvensional? Baik, yang mau menjawab dipersilakan atau yang mau bertanya. Selanjutnya, Mbak. Halo, ini selanjutnya. Next selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, Mbak. Baik, Mbak. Silakan. Iya, silakan, Mbak Fenty. Apa yang dimaksud dengan konsep konservatisme? Pada umumnya, konsep konservatisme ini diartikan sebagai mencatat aset dengan harga yang lebih rendah dari harga perolehannya atau mencatat hutang dengan nilai yang lebih tinggi. Bagaimana, Mbak? Jawaban bisa diterima? Baik, Mbak, bisa diterima. Terima kasih. Saya, Mbak, ingin menjawab nomor 1. Selanjutnya yang ingin menjawab Baik, Mbak, silakan, Mbak Andi. Saya Andi Nugraning Tias dengan NIM 200210606013 akan menjawab studi kasus nomor 1. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya
di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Bagaimana, Mbak? Baik, Mbak, bisa diterima. Terima kasih. Yang lain yang mau bertanya atau menjawab, dipersilahkan. Saya Nisa Febrianti ingin menjawab pertanyaan nomor 6. Baik, Mbak, silakan. Sebutkan unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip muamalah. Yang pertama yaitu riba atau unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasi'ah maupun fadilah. Yang kedua yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Yang ketiga yaitu maisir atau unsur judi dan sikap spekulatif. Yang keempat yaitu gharar atau unsur ketidakjelasan. Yang terakhir yaitu haram, yaitu unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Bagaimana? Baik, Mbak, bisa diterima. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, silakan Mbak. sebutkan nama. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dalam beberapa kasus hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansi. Bagaimana, Mas Ari? Baik, Mbak, bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Yuk, yang lain yang mau bertanya atau Saya Cornelia ingin bertanya, Mbak. Baik, Mbak, silahkan. Saya Cornelia, NIM 2002-10-608 ingin bertanya, mengapa kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah dan PSAK 108 diperlukan? Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak, ditunggu dulu untuk jawabannya. Yang lain yang mau menjawab, dipersilahkan. Saya Indah Dwi Lestari ingin bertanya, Mbak. Ya, Mbak Indah Muhayyina. aja duluan. Oh, iya, Saya Mbak. duluan. Oke. Siapa duluan ya, Mbak ya? Mbak Indah dulu apa Muhayyina? Mbak Yuna dulu boleh. silakan Mbak Yuna. Saya ingin bertanya mengapa unsur laporan keuangan syariah berbeda dengan unsur laporan keuangan konvensional. Terima kasih. Baik, Mbak, ditunggu untuk jawabannya. Yang lain yang mau menjawab? Saya Indah Dwi Lestari, Mbak, ingin menjawab nomor 4. Baik, Mbak, silahkan. Sebutkan entitas syariah yang ada pada laporan keuangan. Nah, di sini nanti ada aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, ada pendapatan dan beban termasuk keuangan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebijakan. Bagaimana, Mbak? Baik, Mbak, terima kasih. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cornelia. Mengapa kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah dan PSAK 108 diperlukan? Tujuan dari PSAK 108 untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksudkan adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus, dan defisit, underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabaru. Gimana Mbak Cornelia, apakah bisa diterima? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik Mbak, sama-sama. Yang lain yang mau menjawab pertanyaan? Saya Nova ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Saya Nova Alicia Ramadhani, NIM 221060002. Jelaskan yang dimaksud dengan ukhuwah. Ukhuwah merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Baik Mbak Nova, bisa diterima. Terima kasih. Baik, saya Yurisa akan menjawab pertanyaan dari Mbak Muhayyina. Mengapa unsur laporan keuangan syariah berbeda dengan unsur laporan keuangan konvensional? Dalam laporan keuangan syariah mempunyai unsur-unsur yang berbeda dengan laporan konvensional. Karena hadirnya transaksi syariah pada entitas syariah, terutama konsep bagi hasil pada transaksi investasi syirkah dan komponen laporan sosial. Bagaimana Mbak Muhayyina? Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Studi kasus tinggal 1 nomor 7 yang mau menjawab dipersilahkan. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya Sulistiani dengan NIM 2002-1064 sini menjawab nomor 7, Mbak. Bagaimana pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi konvensional? Suatu unsur harus diakui jika 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan, dan 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Bagaimana apakah jawaban? Baik Mbak, bisa diterima. Terima kasih. Saya Afrida Gikasya Najana, NIM 2002-1011 ingin bertanya. Jelaskan pengertian dan tujuan dari kerangka dasar. Terima kasih. Baik, saya Yurisa akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afrida. Jelaskan pengertian dan tujuan dari kerangka dasar. Kerangka dasar menyajikan
Kerangka dasar menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka dasar berlaku untuk semua jenis transaksi syariah. Kerangka dasar berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar yakni 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum? 4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Bagaimana Mbak Afrida? Baik, Mbak, terima kasih. Materi yang kita sampaikan tadi adalah secara garis besar kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah memiliki ruang lingkup yang membahas tentang tujuan laporan keuangan, karakteristik yang menentukan manfaat keuangan, sehingga dengan adanya kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyajian laporan keuangan perbankan syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar atau market disiplin yang baik. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan, yang ketiga ada kemaslahatan, yang keempat ada keseimbangan, yang terakhir ada universalisme. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.